Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya Mas Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin mengumumkan tim nasional pemenangan Anies Caimin ya. Dan yang mengejutkan adalah ketuanya atau kaptennya itu bukan pengusaha, juga bukan politisi, tetapi mantan tentara, mantan teknokrat yang berkarir lama di tentara, kemudian pernah menjadi kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional atau biasa disebut sebagai Basarnas ya, Search and Rescue. Nah, namanya itu M. Saugi ya. Jadi ini mengakhiri banyak spekulasi di kalangan media massa dan ruang publik. Juga kubu lawan, siapa yang akan dipilih oleh koalisi perubahan untuk memimpin pemenangan Mas Anies. Nah, memang banyak beredar ya, nama M. Saugi hampir dikatakan tidak pernah disebut sama sekali sebagai kandidat di eksternal ya. Kalau di internal dia sebenarnya bukan orang lama, walaupun namanya memang sudah mulai terkenal sekali, populer sekali karena sering kalau ada peristiwa-peristiwa apapun, kecelakaan dan lain sebagainya, M. Saugi ini muncul ke ruang publik karena ia yang memimpin pencarian dan pertolongan korban-korban tersebut gitu. Jadi kalau wajah sih mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia ya sudah tahu karena sering muncul di TV ketika memberikan penjelasan pada kasus-kasus yang menyita banyak perhatian seperti kecelakaan pesawat terbang itu. Nah itu sering muncul Pak atau Bang Saugi ini. Nah kawan baik semua, sebelumnya memang masyarakat juga penasaran kenapa Mas Anies memilih M. Saugi. Kenapa bukan memilih nama-nama yang selama ini sudah beredar ya, misalkan Pak Sudirman Said atau Bang Ahmad Ali dari Nasdem atau Gus Jazilul Fawaid dari PKB atau Mas Hanif Dahiri. Nama di luar itu ada Pak Said Agil Siraj, ada Susi Pujiastuti, ya kan? Ada juga yang menyebut Gatot Nurmantio. Nah, nama-nama itu sebenarnya pasti ya banyak dipertimbangkan oleh tim internal koalisi perubahan, terutama dari koalisi dan anggota partai bersama dengan Mas Anies dan Caimin gitu. Tapi kemudian akhirnya diputuskan seorang tentara memimpin tim pemenangan gitu. Seorang tentara, dan tentara ini angkatan udara ya. Selama ini kan angkatan laut dan angkatan udara tuh boleh dikatakan lebih sedikit ya purnawirawannya itu masuk ke ruang publik atau ruang politik gitu. Masih didominasi kalau dia nggak angkatan darat ya angkatan kepolisian gitu. Tapi ini memang figur menarik. Mas Anies memilih figur tentara ya kan, nampaknya untuk menegaskan bahwa di kami juga ada tentara gitu. Kemudian di kubu yang lain juga tentaranya juga ada gitu. Di kubu Mas Anies juga selain Bang Saugi ini ada juga Pak Fahru Rozi ya. Nah, siapa sebenarnya Bang M. Saugi? Ya, ini bukan orang lama bagi Mas Anies sebenarnya, karena ia terakhir itu kalau tidak salah komisaris utama ya, atau salah satu komisaris di BUMD Jakarta.
ya, MRT kalau tidak salah itu. Nah, sebelum itu ya, Bang Sauki ini sebagai kepala Badan SAR Nasional seperti saya sampaikan tadi. Nah, di tentara sendiri ia meniti karir betul-betul dari bawah, dan jangan lupa ia pilot pesawat jet tempur ya kan. Makanya disebut sebagai Top Gun itu. Jadi saya kebayang waktu mudanya Saugi ini kan mungkin seperti Tom Cruise lah. Karena yang wajahnya walaupun sekarang udah tua, usianya mungkin sekitar 62 atau 63 ya, karena lahir tahun kalau tidak salah tahun 60 ya. Itu nampak sisa-sisa kegantengannya waktu muda itu ada, dan selalu mengatakan bahwa ia bekerja dengan hati dan punya pengalaman panjang itu di tentara gitu. Kalau setelah usai dia meraih bintang 3 ya, Marsikal Madya itu bintang 3, karena di Angkatan Udara itu ada Marsikal, kalau nggak salah Marsikal pertama, Brigjen, Marsikal Muda itu Maijen, Marsikal Madya itu Letjen, dan Marsikal itu Jenderal penuh. Nah, sebelum ke Basarnas, ia merupakan salah satu eselon 1 di Kementerian Pertahanan ya, Dirjen Renhan. Renhan itu mungkin perencanaan pertahanan kan. Itu di Kemhan, dan sebelumnya ya ia meniti karir panjang di ketentaraan, di militer ya, terutama di Angkatan Udara tuh. Dari bawah ya pasti pernah memimpin pasukan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan biasanya kalau di Angkatan Darat itu salah satu karir tertingginya itu menjadi Pangdam ya, Panglima daerah militer tuh. Kalau di Angkatan Udara itu disebutnya Pangko Opsau ya, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara. Itu lumayan tinggi lah. Kemudian secara ketentaraan dan penugasan di sana, ia juga pernah menjadi atase pertahanan. Ya, atase pertahanan itu adalah orang yang ditempatkan di Embassy of Indonesia di luar negeri, jadi bagian dari kedutaan besar, tapi ia khusus membangun hubungan bilateral dan kerjasama bilateral antara negara tersebut dengan Indonesia di bidang pertahanan. Makanya disebut sebagai atase pertahanan. Di mana negaranya? Di Rusia, gitu. Di Rusia. Jadi dan Bang Saugi ini memang nampak pengalaman teknokratik, pengalaman pemetaan lapangan itu pasti, karena seorang tentara pasti bagaimana bertempur itu ya bicara peta gitu. Nah, ini tinggal bukan pertempuran senjata, tapi ini pertempuran politik, tapi cakupan wilayahnya itu juga pasti sama. Jadi masyarakat atau media massa memang benar-benar terkejut dan surprise dengan penunjukan Bang Saugi ini sebagai ketua Timnas, masuk, dan di luar nama-nama yang selama ini beredar. Tapi pasti ini koalisi perubahan, semua partai di sana, Mas Anies dan Caimin, dan para ketua umum partai di sana sudah sangat mempertimbangkan berbagai variabel, baik agenda pemenangan Pilpres maupun agenda pemenangan pemilu gitu. Karena ini satu rangkaian, tentu saja ini sudah dipertimbangkan amat sangat matang. Karena ketika pemimpin ya mengambil putusan, atau ketika sekelompok pemimpin bersepakat untuk menunjuk seseorang, maka ini pasti sudah dipertimbangkan berbagai variabel yang menyertainya gitu. Nah, tinggal memang kalau
melihat pengumuman Mas Anies dan Caimin, sebenarnya disampaikan oleh Mas Anies dan Caimin, sebenarnya tim pemenangan ini sebenarnya sudah bekerja ya, dan melibatkan begitu banyak orang, ada yang diformalkan, ada yang memang tidak diformalkan, tapi bekerja sudah jauh sebelumnya, sudah mungkin setahun 2 tahun ya kan, untuk bagaimana mendorong Mas Anies sebagai capres dan kemudian Caimin sebagai cawapres. Jadi sudah bekerjanya lama, bekerja untuk Mas Anies ya. Kalau dengan Caimin kan deklarasinya baru gitu. Tapi walaupun begitu pasti mereka juga sudah bekerja lama. Jadi ada tim yang sudah bekerja lama untuk mensukseskan Mas Anies juga Caimin. Berkali-kali disampaikan oleh Mas Anies bahwa tim NAS ini merupakan formalitas untuk memenuhi syarat pendaftaran ke KPU. Artinya kerja-kerja pemenangan yang sudah dilakukan selama ini akan terus berlanjut ya kan. Nama-nama yang tercantum ya sekedar untuk memenuhi ya, walaupun mungkin nanti di merge ya, dalam kerja di lapangannya itu di merge, digabung dengan tim-tim yang selama ini baik yang itu tadi dibentuk, diketahui juga oleh Mas Anies, atau kadang-kadang malah orang bekerja tanpa juga diketahui oleh Mas Anies, dan yang begitu itu banyak sekali. Dan kemudian mereka mandiri gitu bekerjanya, yang penting bagaimana di wilayah tersebut menang. Ada juga yang bekerja di sosial media, jadi setiap ada berita positif dari Mas Anies itu diupload, dan setiap ada berita miring di kantor, yang begitu juga banyak sekali. Tokoh-tokoh atau para aktivis juga banyak sekali yang bekerja untuk Mas Anies, dan oleh karena itu wajar jika Mas Anies menyampaikan bahwa Timnas ini sebagai syarat administratif untuk mendaftar gitu. Jadi kembali ke M. Syawgi, selamat bekerja ya. Dan itulah kawan baik sosoknya. Demikian. Terima kasih.